Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Salawat berkah salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, sebelum kita ke materi, perkenalkan, nama saya Siti Iklimah Maulida. Saya mahasiswi semester 1 dari Universitas Pantasakti 1. Di sini saya memenuhi tugas dari dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu Pak Era Tasidi SPIMM. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebudayaan Islam. Di sini saya akan menjelaskan 6 poin penting tentang kebudayaan Islam. Oke teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang apa itu arti kebudayaan dan apa itu kebudayaan Islam. Kebudayaan merupakan perwujudan segala aktivitas manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan akan terus berkembang, tidak akan berhenti selama masih ada kehidupan manusia. Nah, lalu kebudayaan Islam itu yaitu hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan. Lalu, bagaimana konsep kebudayaan dalam Islam? Nah, menurut J. Verkil, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya bentuk jama dari budi, yang berarti roh atau akal. Menurut Koncharaningrat, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, bentuk jama dari budi, yang berarti budi atau akal. Lalu, secara umum kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karya manusia yang tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Hasil kebudayaan manusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu kebudayaan jasmaniah atau kebudayaan fisik, lalu kebudayaan rohaniyah atau non-material. Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, yaitu memberikan bimbingan kepada umat manusia agar dalam mengembangkan kebudayaan tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Nah, dari sinilah yang dimaksud dengan konsep kebudayaan Islam. Lalu, sebagaimana sabdanya yang berarti, sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Lalu, apa prinsip-prinsip kebudayaan Islam? Nah, kebudayaan Islam bukan kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakat Islam, tetapi kebudayaan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam atau kebudayaan yang bersifat Islam. Prinsip kebudayaan dalam Islam yaitu menghormati akal, motivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu, menghindari taklid buta. Lalu, bagaimana dengan sejarah intelektual Islam? Menurut Heru Nasution, dilihat dari segi perkembangannya, sejarah intelektual Islam dikelompokkan menjadi 3 masa. Yang pertama masa klasik, lalu masa pertengahan, dan masa modern. Bagaimana dengan masa klasik? Apa yang terjadi di masa klasik? Nah, di masa klasik ini yaitu pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Terjadi kemajuan umat Islam dimulai sejak dilakukannya ekspansi oleh dinasti Umayyah. Lalu, lahir pemikir muslim dari berbagai disiplin ilmu. Muncul ulama mazhab. Raja dinasti Abbasiyah yaitu Al-Ma'mun terkenal sebagai raja yang cendekiawan karena perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan sangat besar. Lalu dinasti Umayyah di Spanyol yang didirikan oleh Abdurrahman Manos tahun 750 mendirikan pusat pemerintahan di Cordoba, masjid perpustakaan berisi buku sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam. Lalu yang terakhir didirikan Masjid Al-Aqsa dan Darul Hikmah. Bagaimana dengan masa pertengahan? Nah, di masa pertengahan ini yaitu pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang pertama, mengalami kemunduran ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat dalam dunia Islam. Lalu kehilangan figur pemimpin ideal. Lalu umat Islam mulai berfungsi sebagai konsumen daripada sebagai produsen. Yang terakhir, masa modern, yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang.
Apa yang terjadi di masa modern yaitu sampai sekarang? Nah, yang pertama, masa kebangkitan umat Islam, lalu memurnikan ajaran Islam dari unsur-unsur yang menyebabkan kemunduran, lalu menyerap pengetahuan bangsa Barat untuk mengimbangi pengetahuan mereka, dan yang terakhir, melepaskan diri dari penjajahan bangsa Barat. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu masjid sebagai pusat peradaban Islam. Secara etimologi, masjid adalah tempat untuk sujud. Secara terminologi, diartikan sebagai tempat untuk melakukan ibadah dalam arti luas. Pada umumnya, masjid digunakan khusus untuk sholat sejak Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid untuk pertama kali sebagai pusat peribadatan dan peradaban. Lalu timbullah sekolah dan universitas. Pertumbuhan masjid di Indonesia sangat cepat, terbukti dari meningkatnya jumlah masjid di Indonesia. Namun belum berfungsi secara optimal untuk memfungsikan secara maksimal, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran umat akan pentingnya peranan masjid. Yang pembahasan yang terakhir yaitu tentang nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Bagaimana nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia ini? Nilai-nilai ajaran Islam bersifat universal, sehingga sangat mungkin apa yang dicontohkan Nabi dalam hal muamalah selain mengandung nilai-nilai ajaran Islam juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya lokal. Contohnya dalam hal berpakaian dan makan, dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia melalui bahasa dan budaya, sebagaimana dilakukan oleh para wali songo di tanah Jawa. Tanpa disadari, mereka melakukan bagian dari ajaran Islam. Contoh lainnya yaitu penyelenggaraan Maulid Nabi ditransformasikan menjadi upacara sekaten. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai kebudayaan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan menyimak apa dan kenapa dan bagaimana tentang kebudayaan Islam ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon dimaafkan karena itu kesalahan dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran, itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.